Ya teman-teman, ini kita lihat bersama teman-teman ya. 8 hektar milik salah satu teman saya, petani juga. Ini 8 hektar gagal teman-teman ya. Ini usianya sudah lebih dari 20 tahun. Ini tapi ya walaupun ini tetap masih dia rawat ya teman-teman ya. Ini kesalahannya teman-teman, karena pada saat dia tanam dulu ini belum mengenal yang namanya bibit unggul teman-teman. Jadi pada zaman dulu itu masih sangat sulit untuk mendapatkan benih bibit sawit unggul teman-teman. Kemudian tentang informasi kelapa sawit pun masih minim teman-teman ya. Dunia internet belum seperti sekarang, kemajuan pendidikan belum seperti sekarang teman-teman ya. Jadi ya beginilah, ini akibat dari benih yang ditanam, yaitu memungut atau kentosan dari kelapa sawit perusahaan yang sudah menghasilkan, kemudian dia kecambahkan sendiri, dia semai sendiri ya, kemudian ditanam. Untuk hasil panennya teman-teman sungguh memprihatinkan teman-teman. Dari 8 hektar ini setiap bulan ya teman-teman, bukan setiap minggu, setiap bulan hanya menghasilkan 3 ton. Paling banyak, paling banter-banternya itu 4,5 ton, tidak pernah sampai 5 ton. Saya tanya teman-teman, sudah berapa tahun ini teman-teman. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi begitu pentingnya bibit unggul teman-teman ya dalam kita berkebun sawit. Karena bibit unggul itu bibit yang resmi dari Balai Benih itu teman-teman. Itu salah satu pondasi faktor penentu keberhasilan kita dalam bertani sawit ini teman-teman ya. Jadi ini salah satu contohnya teman-teman. Jadi tidak ada buahnya teman-teman. Ada pun hanya 1-2 batang saja yang ada buahnya. Itu sama sekali tidak ada buahnya teman-teman. Yang lain. Jadi dari 8 hektar ini ya hanya berapa batang saja yang ada buahnya. Yang lain tidak ada teman-teman. Ya ironis sekali teman-teman ya. Sungguh disayangkan dengan luas lahan yang lumayan lebar teman-teman ya, 8 hektar, tapi hasil hanya 3 ton setiap bulannya teman-teman. Beginilah teman-teman ya. Ini walaupun digenjot pupuk teman-teman, ya tetap segitu-segitu aja hasilnya teman-teman. Tidak bisa terdongkrak karena si pemilik juga pernah mencoba menaikkan dosis pupuk, memberikan pupuk organik, ya sama juga hasilnya. Sulit untuk membuat batang kelapa sawit ini hijau pekat atau subur gitu teman-teman ya, apalagi untuk mengeluarkan buahnya teman-teman. Tapi ya saya salutnya ini selama lebih dari 20 tahun masih tetap dipertahankan oleh pemiliknya nih teman-teman ya, dan tetap dirawat ya, walaupun perawatannya ala kadarnya teman-teman. Jadi teman-teman yang baru akan memulai untuk bertani kelapa sawit, saran saya yang pertama yaitu harus gunakan bahan benih kelapa sawit unggul teman-teman. Sudah tidak sulit sekarang teman-teman, banyak balai-balai benih di Indonesia yang bisa kita pesan teman-teman. Tentunya melalui balai resmi teman-teman ya, jangan melalui maklar atau perantara-perantara, karena dikhawatirkan nanti akan yang kita dapatkan bukan asli, justru kita akan rugi teman-teman. Karena bertani kelapa sawit ini modal yang kita keluarkan ini tidak sedikit teman-teman, kemudian waktu juga kita tidak sebentar untuk merawatnya hingga tanaman ini menghasilkan teman-teman. Jangan sampai nanti harapan kita pada saat menghasilkan mendapat hasil yang baik, justru kita kecewa dengan hasilnya karena kesalahan kita dalam memilih bibit
teman-teman ya. Jadi begitu teman-teman ya. Salam sukses selalu petani kelapa sawit Indonesia.